Perubahan pada permainan Jeremy Doku terasa seperti sesuatu yang tumbuh perlahan. Dari pemain yang dulu sering dianggap terlalu impulsif, kini ia tampak lebih tenang dalam memilih momen, seolah mulai memahami ritme pertandingan seperti membaca arus sungai yang tenang sebelum mengalir deras. Gerakannya masih meledak cepat, tetapi ada jeda kecil di antaranya. Sebuah jeda yang menunjukkan bahwa ia mulai mengolah keputusan bukan sekadar mengikuti naluri. Di sisi lain, transformasi ini bukan hanya tentang statistik atau gol indah yang menyertainya, melainkan tentang bagaimana ia menyesuaikan diri dengan lanskap permainan yang terus berubah di Manchester City. Ada nuansa baru dalam cara ia berinteraksi dengan bola dan rekan-rekannya, seolah ia perlahan menemukan ruang yang selama ini hilang dari permainannya. Dan di titik inilah muncul pertanyaan yang mungkin tak terucap, tetapi terasa menggantung. Bagaimana sebenarnya proses yang membentuknya hingga menjadi winger paling berkembang di skuad tersebut? Jika menyinggung lini serang Manchester City, perhatian biasanya langsung tertuju pada Erling Haaland. Namun beberapa bulan terakhir menghadirkan pemandangan berbeda. Perlahan tetapi pasti, Jeremy Doku mulai membangun ruangnya sendiri dalam percakapan itu. Setiap kali diberi kesempatan, ia tampil dengan ritme yang membuat sisi kiri City terasa lebih hidup, seolah ada energi baru yang mengalir tanpa perlu ia paksakan. Perkembangannya musim ini tidak datang dari satu momen tunggal, tetapi dari rangkaian penampilan yang menunjukkan konsistensi yang dulu sering dipertanyakan. 8 kontribusi gol menjadi penanda sederhana bahwa ada peningkatan nyata. Namun yang lebih menarik adalah bagaimana ia memainkan perannya. Golnya ke gawang Liverpool hanyalah satu fragmen dari perjalanan panjang seorang winger yang pernah dikritik karena keputusan akhir yang terburu-buru, tetapi kini lebih sabar dalam membaca situasi. Doku terlihat berada pada fase di mana permainannya mengalir dengan natural, seolah ia tengah menikmati setiap menit yang datang kepadanya. Jejak peningkatan itu sebenarnya sudah tampak sejak awal musim, ketika ia memberi kontribusi besar dalam kemenangan atas Manchester United, lalu menunjukkan sisi lain permainannya saat menghadapi Burnley, dan kembali hadir dengan ketenangan yang lebih matang dalam laga penting melawan Borussia Dortmund. Dari pertandingan ke pertandingan, ritmenya terasa lebih stabil, seakan ia mulai menemukan ruang yang paling tepat untuk dirinya di dalam sistem Manchester City. Nilai transfer yang sempat menjadi bahan perdebatan kini terasa mereda seiring cara Doku memberikan dampak yang konsisten. Harga 55,5 juta pound sterling yang dibayarkan City pada 2023 perlahan berubah menjadi angka yang tak lagi relevan untuk dipersoalkan. Terutama ketika ia mulai menyatu dengan dinamika tim yang menuntut adaptasi cepat. Beberapa keraguan yang muncul dalam 2 musim awal pun tampak memudar, digantikan kesan bahwa ia akhirnya menemukan keseimbangan yang membuat permainannya berkembang tanpa kehilangan ciri khasnya. Reputasinya sebagai dribbler eksplosif tetap melekat, dan angka-angka yang mencatatkan tingginya frekuensi duel individu hanya memperkuat pengamatan itu. Tetapi beberapa musim sebelumnya menunjukkan bahwa kemampuan itu belum sepenuhnya terhubung dengan efektivitas. 3 gol dan 4 assist di Liga sempat menimbulkan pertanyaan sampai sejauh mana dribble yang memukau itu mampu mengubah jalannya pertandingan. Musim ini memberi jawaban yang lebih halus. Doku tampak datang dengan pendekatan baru setelah bekerja dengan analis pribadi dan melewati latihan musim panas bersama Haaland. Ada perubahan kecil dalam cara ia memilih momen, dari kapan menembak hingga kapan melibatkan rekan di sekitarnya. Struktur tim pun memberikan ruang yang lebih luas baginya untuk mengekspresikan permainan, sehingga ia bisa memanfaatkan sisi lapangan tanpa harus memaksakan diri. Kemenangan atas Liverpool hingga Sunderland memperlihatkan gambaran lengkap tentang versi terbaiknya sejauh ini. Pergerakan progresifnya, jumlah sentuhan yang membawa City naik ke depan, hingga keterlibatannya dalam rangkaian serangan menunjukkan pemain yang kini lebih menyatu dengan alur tim. Dan ketika ia menutup laga dengan satu penyelesaian yang rapi, terasa bahwa transformasinya bukan lagi tentang dribble yang memikat mata, tetapi tentang kehadiran yang mulai memberikan bentuk baru bagi serangan Manchester City.
Musim 2025-2026, Manchester City tampak bergerak ke arah yang sedikit berbeda dari versi Guardiola sebelumnya. Pendekatan berbasis kontrol ketat yang selama bertahun-tahun menjadi identitas, mereka mulai diberi sentuhan baru, memberi ruang lebih besar bagi ekspresi individu. Dalam struktur yang lebih cair, para pemain di lini serang, Jeremy Doku, Phil Foden, dan Bernardo Silva, dibiarkan membaca permainan dengan ritme mereka sendiri, menemukan ruang tanpa harus terikat pada garis-garis tak terlihat yang dulu begitu kaku. Beberapa pertandingan terakhir memperlihatkan bagaimana pendekatan itu bekerja. Aliran serangan dari sisi kiri menjadi pola yang berulang, dipicu oleh kombinasi Doku dan Nico O'Reilly yang bergerak dengan ketenangan namun tetap progresif. Upaya Liverpool untuk meredamnya lewat tambahan dukungan dari lini tengah belum cukup mengubah arah permainan, terutama ketika sisi kanan mereka kehilangan bantuan pertahanan dari pemain sayap yang lebih fokus bertahan di area depan. Kecenderungan City untuk tetap menjaga struktur posisional tidak hilang, tetapi kini mereka terlihat memiliki jalur vertikal yang lebih sering dimanfaatkan. Di titik ini, Doku menjadi penghubung yang mengalirkan dua karakter berbeda. Ketertiban dalam penguasaan bola dan impulsivitas yang membawa bola langsung menembus blok lawan. Guardiola seperti sedang mencari titik temu baru antara keduanya, dan Doku menjadi salah satu pemain yang membantu menyeimbangkan eksperimen tersebut. Kemajuan individu Doku juga berjalan beriringan dengan arah pembangunan ulang skuad. Munculnya pemain-pemain muda seperti O'Reilly, Tijani Reinders, dan Ryan Cherki memberikan lapisan energi baru dalam permainan. Integrasi mereka dengan pemain yang lebih berpengalaman membuat City terlihat segar, dan dinamika itu membantu Doku tampil lebih bebas tanpa kehilangan kerangka kerja yang menjadi pegangan utama tim. Pertandingan melawan Liverpool menandai tonggak kecil dalam perjalanan Doku, laga 100 yang memperlihatkan dirinya bukan lagi sekadar dribbler yang menghiasi statistik. Perannya kini lebih komprehensif, membuka ruang, memecah perhatian lawan, dan menciptakan jalur serangan yang membuat pemain lain bergerak lebih leluasa. Guardiola pun menyiratkan bahwa kontribusinya tidak selalu harus hadir dalam bentuk angka, tetapi lebih pada cara ia memengaruhi struktur permainan di sekelilingnya. Ada sesekali momen ketika sentuhan Doku mengingatkan pada fase-fase awal Guardiola di Barcelona saat kreativitas muncul dari spontanitas yang sangat manusiawi. Setiap kali bola berada di kakinya, ada nuansa kecil yang menandai bahwa City kini memainkan sepak bola dengan rasa yang berbeda, lebih longgar, tetapi tetap terarah. Unsur kejutan yang sempat memudar tampaknya kembali muncul melalui cara Doku mengelola duel-duel di sisi lapangan. Pada akhirnya, keberadaan Doku di sisi kiri Manchester City menjadi representasi perubahan yang tengah berlangsung. Ia memadukan naluri cepat dengan pemahaman posisi yang semakin matang, membuat sektor itu menjadi sumber ancaman tanpa harus melampaui batas kontrol permainan. Dari situ terlihat bagaimana City sedang mencari bentuk baru dan Doku menjadi bagian penting dalam proses itu. Musim ini memperlihatkan bahwa Manchester City tidak sekadar mengandalkan satu nama besar, melainkan sedang merajut ulang karakter tim melalui keseimbangan antara struktur dan kebebasan individual. Setelah sebuah kemenangan 3-0 atas Sunderland, City menempel ketat di belakang Arsenal di klasemen dengan selisih hanya 2 poin. Di tengah tekanan dan harapan itu, Doku menjadi salah satu simbol nyata dari stabilitas yang mulai dibangun. Pemain sayap yang tidak hanya memberi warna, tetapi juga konsistensi. Lebih luas lagi, ketika klasemen menampilkan City sebagai pesaing serius, bukan lagi penghibur sementara, Doku tampak sebagai bagian integral dari identitas tim yang berkembang, modern, dinamis, dan adaptif. Kehadirannya menunjukkan bahwa evolusi bukan tentang mengganti satu gaya ekstrem dengan yang lain, melainkan mencari titik tengah, di mana disiplin dan spontanitas bisa hidup berdampingan. Dari gambaran itulah perhatian publik mulai bergeser ke arah yang lebih tenang namun penuh pengamatan. Setelah sempat terlihat goyah pada awal musim, City kini dianggap kembali menemukan pola yang membuat mereka nyaman bermain tanpa kehilangan ambisi. Konsistensi yang mulai terbentuk ditambah posisi mereka yang terus menempel Arsenal membuat banyak pihak menilai bahwa City berada pada jalur yang tepat, bukan dengan gebrakan besar, tetapi melalui kestabilan yang tumbuh perlahan.
Di tengah pemulihan identitas itu, Jeremy Doku menjadi salah satu nama yang paling sering disebut. Publik melihatnya bukan lagi sebagai pemain muda dengan potensi besar yang masih menunggu waktu, melainkan sosok yang mulai menghadirkan dampak secara berkelanjutan. Pandangan itu membuat hubungan antara Siti, Doku, dan publik terasa berbeda, lebih dewasa, lebih realistis, dan lebih menghargai proses. Tidak ada tuntutan berlebihan, hanya pengamatan pada bagaimana sebuah tim dan seorang pemain tumbuh dalam ritme yang tidak selalu cepat, tetapi tetap bergerak maju. Dan dengan laju Siti yang kembali stabil, muncul rasa penasaran kecil mengenai seberapa jauh performa Doku bisa berkembang seiring tim terus menemukan bentuk terbaiknya.